Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Suranto Pratama dengan NIM 204120043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan perangkat lunak pada sistem saya, yaitu aplikasi Apotek RSIA dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Kita akan pendahuluan dulu. Yang pertama, dokumen arsitektur perangkat lunak ini bisa gambaran arsitektur pembuatan dan pengembangan perangkat aplikasi Apotek RSIA. Dokumen ini meliputi tujuan, ruang lingkup, definisi, akronim, dan singkatan yang ada dan digunakan dalam dokumen ini. Referensi yang digunakan sebagai acuan pembuatan dokumen dan gambaran umum dari dokumen tersebut. Definisi, istilah, dan singkatan. Di sini saya ada 3 definisi. Yang pertama ada ID AP01 yang disingkat AP dengan deskripsi apotek. Lalu ada ID AP02 yang disingkat DFD dengan deskripsi data flow diagram, dan AP03 yaitu ER diagram atau entity relations diagram. Lalu ada aturan penomoran di mana definisi, istilah, dan singkatan. Cara penomorannya adalah LA, DIS, XX. DIS merupakan kode untuk definisi, istilah, dan singkatan. XX merupakan nomor pembeda definisi, istilah, dan singkatan. Lalu ada kebutuhan fungsional yang dinomorkan dengan LA, F, XX. F merupakan kode dari fungsional, sedangkan XX merupakan nomor pembeda kebutuhan fungsional. Setelahnya ada kebutuhan non-fungsional yang dinomorkan LA, NF, XX. NF merupakan kode dari nomor fungsional dan XX merupakan nomor pembeda kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya, deskripsi umum perangkat lunak. Pada aktivitas pendefinisian kebutuhan, peneliti akan merumuskan kebutuhan fungsional perangkat. Peneliti melakukan wawancara pada pemilik apotek sehingga peneliti mendapat suatu kebutuhan yang akan dibangun oleh peneliti tersebut. Di sini ada karakteristik pengguna yang ada aktor sebagai pasien dan petugas. Tugasnya menginput data dan output pada aplikasi. Akses ke aplikasi mendapatkan obat sesuai keterangan. Adapun batasan masalah pada pembuatan aplikasi ini adalah pembuatan aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat dioperasikan di PC menggunakan software pendukung dalam pembuatan teknologi aplikasi JavaScript, PHP, sedangkan pengolahan basis data yang menggunakan software MySQL. Deskripsi kebutuhan. Ada 4 deskripsi kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal, yang kedua ada antarmuka pemakai, yang ketiga antarmuka perangkat keras, dan antarmuka komunikasi. Selanjutnya ada daftar antarmuka pemakai, yaitu yang pertama form data pelanggan untuk proses pengumpulan data pelanggan, yang kedua ada form data persediaan obat untuk proses pengecekan obat yang ada di apotek, dan yang ketiga ada form data pemesanan untuk menginputkan data obat yang mau dibeli sama pasien. Yang terakhir ada form data pembayaran untuk melakukan transaksi setelah pembelian obat di apotek. Di sini selanjutnya kita ke model use case. Use case model adalah model tentang bagaimana berbagai jenis pengguna berinteraksi dengan sistem untuk memecahkan masalah. Ini menggambarkan tujuan pengguna, interaksi antar pengguna dan sistem, dan perilaku diperlukan sistem dalam memenuhi tujuan ini. Ini diagram use case saya di mana aktor ada 2, yaitu pasien dan apoteker. Untuk pasien, kita melakukan login terlebih dahulu. Lalu, kalau tidak mempunyai akun, kita bisa melakukan register dengan cara masukkan nomor telepon dan OTP akan dikirim ke nomor telepon tersebut. Jika sudah, kita akan langsung dialihkan ke menu utama. Setelah ke menu utama, kita dialihkan ke list daftar obat untuk memilih obat. Setelah obat yang kita pilih sudah sesuai, kita bisa memesannya dan membayarnya. Setelah itu, kita bisa mengkonfirmasi pesanan, bisa langsung ke checkout ataupun batal. Nah, untuk apoteker sendiri, setelah ada masukan pemesan obat, kita bisa cek ketersediaan obat. Jika obat kosong, maka pasien akan diarahkan ke
menu utama lagi untuk langsung ke list daftar obat, memilih obat yang tersedia. Setelahnya ada state diagram. State diagram adalah state chart, menggambarkan siklus elemen yang terdapat dalam sistem. Pemodelan state adalah jenis khusus dan pemodelan perilaku yang berhubungan dengan pemodelan siklus dari elemen. Ini adalah state diagram saya, yaitu login, validasi data. Di validasi data kita bisa menentukan benar atau salah. Kalau salah kita ke login lagi. Lalu kalau benar kita ke menu utama, daftar obat, obatnya tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia maka akan diarahkan ke list daftar obat lagi untuk memilih obat. Lalu pesan obat dan check out, seperti use case saya tadi. Lalu yang selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram adalah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam model. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Ini adalah deployment diagram saya, di mana penjualan obat RSIA yang melalui SAMPP application atau MySQL, di mana penjualan obat RSIA ini database-nya disimpan ke Java Database Connection. Lalu skenario use case, ada apotek dan aktor, petugas atau pelanggan, dan precondition. Kebutuhan fungsional, di sini ada ID, parameter, dan kebutuhan. Dan ada 9 ID untuk kebutuhan fungsional. Yang pertama ada availability, kebutuhan 24 jam, reliability, ergonomy, portability, memory, responsive time, safety, security, dan komunikasi. Lalu di sini disampel aja untuk perangkat lunak saya, yaitu desain akhir perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris sering juga disebut software atau dokumen SID, dan merupakan arsitektur dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada konteks diagram, yaitu satu proses besar atau pokok yang mengarahkan DFT secara keseluruhan dari sistem dengan internal entity. External entity yang ada beserta arus data yang terjadi. Gambaran umum arsitektur sistem ada dua, yaitu sistem data flow data pelanggan atau pasien, lalu sistem data flow data obat. Selanjutnya kita ke konseptual data model. Konseptual data model atau model konsep data merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Konseptual data model merupakan hasil pencapaian berlanjut dari ERD. Ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam melakukan konversi ERD menjadi konseptual data model. Ini adalah tabel konsep data model saya, di mana ada data pelanggan, data pemesanan, data pembayaran, data obat. Lalu ada PDM. PDM atau Physical Data Model menggambarkan secara detail konsep perancang struktur basis data yang terancam untuk program aplikasi. PDM merupakan hasil generate dari CDM. Jika saya menggunakan Power di sini, saya tinggal klik CTRL-G, lalu langsung ke berubah CDM ke PDM. Ini adalah konversi CDM ke PDM saya. Lalu struktur tabel. Struktur tabel saya menggunakan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Untuk ID pelanggan, tipe datanya varchar, lalu lengthnya 3, constraint-nya primary key. Dan nama pelanggan, varchar, sama seperti ID pelanggan, lengthnya 50, nomor telepon number, lengthnya 12, dan alamat varchar dengan length 25. Lalu ada tabel data persediaan obat yang berisikan list obat sebagai primary key dengan tipe data varchar dengan 100, lalu jumlah obat dengan tipe data varchar jumlah 500, persediaan obat tipe data varchar lengthnya 50, dan harga tipe datanya desimal lengthnya 100. Selanjutnya ada tabel data pesanan. Di tabel data pesanan kita ada nomor pesanan, nama, obat dibeli, dan jumlah. Nomor pesanan tipe datanya varchar, lengthnya 3, untuk nama sama, lengthnya 25, untuk obat yang dibeli juga sama, varchar lengthnya 50,
dan jumlah harga hingga 100. Primary key-nya saya menggunakan menu pesanan. Setelahnya ada tabel data pembayaran dengan memiliki nomor pembayaran dan dilanjutkan dengan metode pembayaran, total, dan struk. Tipe datanya varchar semua, sedangkan linknya untuk nomor pembayaran 5, metode pembayaran 50, total 100, dan struk 100. Selanjutnya desain I/O saya. Pada rancangan bangun aplikasi APTX saya, pembuatan desain I/O merupakan rancangan desain input dan output yang digunakan sebagai gambaran sistem atau user untuk rancangan selanjutnya untuk pemesan seperti yang ada pada berikut ini. Di sini ada data pelanggan, mana ada ID pelanggan, nomor pelanggan, nomor input, dan alamat. Lalu ada tombol confirm atau reset confirm untuk selanjutnya, dan reset untuk mengisi kembali ID pelanggan sampai alamat. Lalu ada data obat, di mana ada list obat, bisa kita pilih, lalu menunjukkan jumlah obat. Ketersediaan obat akan otomatis ada atau tidaknya akan otomatis oleh sistem. Jadi setelah kita menentukan jumlah obatnya, kita akan diberitahu apakah obat ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita akan suruh untuk memilih list obat lagi yang tersedia. Untuk harga dikalikan jumlah obat. Lalu confirm, kita ke data pemesanan. Ketika semua sudah selesai, data pemesanan akan otomatis muncul dengan nomor pemesanan, nomor pelanggan, obat yang dibeli, dan jumlahnya. Selanjutnya ada data pembayaran. Untuk nomor pembayaran akan otomatis muncul. Untuk pembayaran kita bisa pilih sendiri, bisa debit ataupun QR code ataupun cash tempat. Lalu ada total harga yang tadi dan struknya akan otomatis keluar setelah total harga dan pembayaran selesai. Sekian saja presentasi saya untuk UAS kali ini. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.